أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون رحمكم الله, patut kita syukuri dalam kehidupan kita Allah beri kesempatan untuk kita melaksanakan sholat Jumat, karena sholat Jumat sangatlah wajib sekali. Bahkan Rasulullah SAW mewajibkan untuk kita sholat Jumat. Kalau orang tidak sholat Jumat maka akan bakar wajibnya sholat Jumat. Dalam kehidupan di dunia ini pasti ada tingkatan-tingkatannya. Fitrahnya kalau kita lihat secara zahir, secara nyata ada tingkatan umur. Ada lahir bayi, anak-anak, dewasa, orang tua, kakek-kakek, nenek, umur misalnya. Itu tingkatan-tingkatan zahir. Tapi ada tingkatan-tingkatan yang perlu kita ketahui untuk menjalani kehidupan di dunia ini.
Dan tingkatan-tingkatan ini jarang diketahui. Bahkan harus dilalui dengan umur, harus dilalui dengan pengalaman. Tidak. Allah telah menyebutkan tingkatan-tingkatan ini dalam Al-Quran kalau kita pelajarinya. Tingkatan pertama adalah hidup. Untuk menjalani tingkatan selanjutnya kita harus hidup. Kehidupan ini dari setetes mani yang hina, kemudian dia berjalan berjuta-juta miliar, kemudian tinggal berjuta, ratusan ribu, puluhan, kemudian hanya satu yang masuk ke oknum. Kemudian berproses di situ sekitar 9 bulan dan jadilah seorang manusia. Ketika diproses itu Allah katakan, "Alam itu dirobbiku, bukankah aku Tuhan?" Qalu bala syahida, iya, engkau Tuhan ya Allah, maka jadilah manusia. Kalau perjanjian itu tidak kita setujui ketika kita di dalam proses penciptaan manusia, kami tidak jadi manusia, tidak jadi bahkan. Karena itu janji. Contoh, kalau kita menikahi seorang perempuan, harus akad. Kalau tidak jadi nikah. Sama seperti hal kita kehidupan di dunia, untuk kita hidup di dunia ini kita butuh janji dengan Allah. Allah janji. Apakah aku Tuhanmu? Iya. Engkau Tuhanku ya Allah. Oke, hidup kamu. Akan Allah surat Al-Ladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah menciptakan mati dulu, kemudian hidup. Jadi cuma Allah yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia tidak bisa. Manusia hanya Allah beri kemampuan mengubah apa yang ada. Kalau kata Allah, kemampuan kemampuan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada hanya Allah yang punya. Tapi kemampuan ja'ala menjadikan sesuatu berubah, nah itu diberikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Pohon yang ada di luar sana, kita tidak bisa menciptakan pohon, tapi kita bisa berubah pohon yang menjadi besi. Besi, kita tidak bisa menciptakan besi, tapi kita bisa berubah besi menjadi mobil, motor. Itu kemampuan yang Allah berikan kepada kita manusia sebagai khalifah di bumi. Kemudian tingkatan kedua adalah kebutuhan hidup. Pasti orang yang hidup di dunia ini membutuhkan kebutuhan. Anak kecil yang telah melahirkan membutuhkan susu aslinya. Kemudian beranjak dia berumur, butuh makan. Tapi ada anak kecil yang tidak sadar akan kebutuhan itu. Makanya kita sebagai orang tua sering, ayo anak-anak, waktunya makan. Karena anak-anak tidak sadar akan kebutuhan itu. Untuk kita kedua harus kesadaran juga ternyata. Maka anak-anak diajari bahwa kita itu membutuhkan kebutuhan itu, makan. Maka anak-anak sering diajarkan, ayo sekarang waktunya makan, minum. Anak-anak lupa itu, dia main tahu capek. Tapi dia tidak tahu untuk waktu makan, untuk waktu kehidupan yang dibutuhkan dia. Bahwa bermain itu membutuhkan tenaga itu dihasilkan dari makan yang dimakan tadi. Nah itu tidak dimengerti oleh anak-anak. Kalau kita sebagai orang dewasa sudah mengerti bahwa kita butuh kebutuhan itu. Kemudian tingkatan ketiga adalah kenikmatan hidup. Sudah mulai kita bisa merasakan nikmatnya hidup. Kita bisa merasakan makanan. Kalau kita pergi ke warung Padang, kita pilih makanan. Padahal kebutuhan kita hanya untuk makan. Tapi untuk menikmati kita sudah pilih. Itu sudah tingkatan selanjutnya, tingkatan yang ketiga. Tapi wahai jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga tingkatan ini sama juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Hewan
Allah ciptakan juga mempunyai 3 tingkatan ini. Mereka hidup, mereka mempunyai kebutuhan hidup, dan mereka menikmati kehidupan mereka. Orang kafir Allah ciptakan juga mempunyai 3 kemampuan ini. Mereka hidup, mereka membutuhkan kebutuhan hidup, mereka menikmati kehidupan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat 12. Inna Allah yaghfiru ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam jannah. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir hanya bersenang-senang saja. Wa ta'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka orang-orang kafir hanya makan seperti hewan saja. Itu sangat sadis sekali Allah kata tadi. Keras. Kalau kita takut untuk enggak. Orang yang hidup hanya untuk makan binatang. Maka jangan salah kalau kita dikatakan binatang, ya. Harusnya hidup hanya untuk makan. Allah yang katakan. Kalau Allah yang katakan sudah pasti benar. Tapi kalau manusia yang katakan sakit hati kita, ya. Karena kita yang mau binatang. Hidup hanya untuk menikmati kebutuhan saja. Maka kalau hidup kita berputar di situ saja, hidup, mencari kebutuhan hidup, kemudian menikmati kehidupan itu, kerja, menikmati pekerjaan, menikmati hasil kerja, kita untuk tidak seperti binatang. Kemudian tingkatan keempat, mulai tingkatan tunai, yaitu pengetahuan hidup. Mulai ketika orang sudah mencari hidup, gaji, bosan dia akan berpikir, apa kerja? Sudah mulai mencari pengetahuan. Maka banyak ketika tingkatan keempat yang terjadi, ada lulus sekolah, S1, S2, profesor, doktor, ilmu semuanya. Mereka belum tahu kenapa diciptakan, kenapa ada pohon di sini, kenapa kita ini bisa bergerak. Maka penemuan-penemuan tahun demi tahun, waktu demi tahun, ilmu semakin banyak. Karena manusia mempunyai tingkatan keempat tadi. Tapi tingkatan keempat ini tidak semua manusia bisa. Tidak semua manusia mau untuk menjalani tingkat keempat ini. Pengetahuan hidup tadi. Ada yang sudah beberapa tadi. Yang penting sertifikat kerja. Tidak. Harus tahu kita kerja untuk apa. Bahkan kita nikah pun punya keluarga harus tahu kerja untuk apa. Harus membuang ego sudah. Kalau kita sudah mempunyai tanggung jawab, harus membuang ego diri kita sendiri. Sudah tidak lagi kita pengen ini, tidak. Kita mendahulukan makan apa anaknya, makan apa yang kita punya. Itu sudah kewajiban kita sebagai seorang suami. Kemudian Allah kasih tanggung kepada kita untuk menjalani atau menjalani tingkat pengetahuan hidup ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Sajdah, "Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun." Allah beri perangkat untuk kita di tingkat kenikmatan, untuk kita di tingkat pengetahuan hidup adalah mata kita, telinga kita, pikiran kita untuk bisa capai, untuk kita mencapai pengetahuan hidup. Mata yang harus kita gunakan untuk melihat, pendengaran, pikiran untuk siapa? Hanya melihat seperti itu saja, hewan pun melihat. Hanya mendengar seperti itu saja, binatang pun mendengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang mereka mempunyai telinga, tapi tidak mendengar. Mereka mempunyai mata, tapi tidak melihat. Mereka mempunyai pikiran, tapi tidak berpikir. Ulai kekal al-hali wal mereka seperti binatang, kata Allah. Sakit sekali. Tahu itu. Kita dikatakan binatang sama itu sakit sekali. Tidak mau. Manusia sempurna, kata-kata yang kita lakukan sempurna. Masa mau disebut binatang? Tapi ada perumpamaan itu Allah katakan, kalau kita hanya sebatas itu,
Kata Allah di surat Al-Hajj, ya mereka mempunyai mata, tapi hati mereka bersih. Hati mereka tertutup, mata itu tertutup. Mata pendengaran itu tertutup, pikiran pun tertutup. Setelah itu sudah tidak fokus sudah. Untuk kita mendengarkan sesuatu butuh peningkatan pengetahuan hidup. Karena banyak orang yang mendengarkan khutbah Jumat tidak benar, hanya sekedar lepas wajib atau sekedar istirahat dari kantor, duduk sudah selesai. Kemudian peningkatan selanjutnya adalah tugas hidup. Seorang manusia harus tahu tugas jadi itu apa. Kalau kita tahu kita ke sekolah, tugas kita untuk belajar. Kita pergi ke kantor, kita tahu tugas kita untuk kita bekerja. Di mana kita akan bekerja, berapa jam kita akan bekerja, apa yang akan kita kerjakan, itu kita sudah tahu. Tapi kita sebagai makhluk hidup, kita harus tahu tujuan tugas kita itu apa. Hanya jalan-jalan, hanya tidur, makan, mati ya selesai. Tugas hidup dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Tugas hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz berkata, kami tidak melihat ibadah itu hanya sekedar sholat, ibadah itu hanya sekedar membaca Quran, ibadah itu hanya sekedar puasa. Tidak itu saja. Ibadah yang sangat mulia menjaga hati kita, tidak suzon dengan orang lain, tidak berusaha dengan orang lain, selalu menjaga hati kita dengan benar. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang datang dari tempat wudhu. Kemudian Rasulullah berkata, orang itu termasuk ahlul jannah. Besoknya lagi, orang itu lewat lagi. Kata Rasulullah, orang itu ahlul jannah. Besok lagi, datang lagi, orang itu ahlul jannah. Maka seorang sahabat penasaran, kenapa bisa orang ini disebut ahlul jannah? Padahal seperti biasa, kayak kita di masjid. Sama-sama kita sholat di masjid, baca Quran sama juga, puasanya juga sama Ramadan. Tidak ada limitnya ya. Kemudian orang ini penasaran, dia pergi ke rumahnya. Wahai Tuhan, bolehkah aku menginap di rumahmu? Boleh. Dia menginap selama 3 hari. Tidak ada tampak ibadah yang spesial dalam dirinya. Kemudian setelah 3 hari dia keluar pamit. Wahai Tuhan, aku mendengar dari Rasulullah SAW bahwa engkau termasuk ahli surga. Apa amalan yang spesial yang kau lakukan sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau adalah ahli surga? Kata sahabat ini, enggak ada. Saya sama kayak kalian. Saya beribadah juga, sholat di masjid juga, ada juga, beribadah juga sama. Tapi ada satu juga. Sebelum saya tidur, saya memaafkan segala kesalahan manusia yang pernah bersalah pada saya. Hanya itu juga dia. Membersihkan hati dia sebelum dia tidur. Takut dia mati dalam keadaan benci pada orang. Kalau kata Allah, la tazlimun, wala tuzlamun, jangan kalian zalim, jangan kalian dizalimi. Kalau bahasa lain, jangan kalian dibodoh-bodohi, jangan kalian bodoh. Harus pintar. Tapi kepintaran itu tidak digunakan untuk membodohi orang. Maka amalan hati ini sangat dijaga. Itu ibadah. Di masjid kita niatkan untuk itikaf. Ya Allah, masuk masjid, aku ingin itikaf. Beda. Contoh si A masuk masjid hanya untuk sholat wajib. Durasi waktu 10 menit. Si B juga masuk masjid, durasi waktu 10 menit. Tapi si B berniat, ya Allah, aku ingin itikaf. 10 menit saja di masjid. Pahalanya berbeda, Pak. Kita jumatan dengan khutbah sekitar 10-15 menit, 20 menit. Sholat 5 menit atau 10 menit, 30 menit Pak dari masjid. Niat itikaf saja. Ya Allah, aku niat itikaf. Selesai. Pahala Pak. Mudah. Kalau kita tahu tugas kita itu. Kemudian tingkatan ke-6 adalah hakikat hidup. Hakikat hidup ini kata Allah Subhanahu wa taala bisa didapatkan hanya dengan pengalaman.
tahu apa itu. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, setelah aku menginjak umur 40 tahun, aku bersyukur dihidupkan, aku bersyukur diberi kenikmatan, aku bersyukur diberi kedua orang tua. Bersyukur adalah hakikat hidup kita. Karena Allah waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sedikit orang yang bersyukur. Kata Iblis pada Allah ketika diturunkan, ya Allah, Engkau boleh menurunkan kita ke surga, tapi aku akan menjadikan manusia umat Nabi Adam tidak bersyukur padamu. Itu sudah Iblis. Ketika kita mencapai umur 40, kita tahu hanya itu. Tanyalah pada orang tua, mana tahu beragama dengan agama orang tua, karena dia lebih tahu pengalaman hidup. Tapi ada dalam Al-Quran anak-anak yang tahu akan hakikat hidup. Ya Yahya kecil kita, Yahya seorang nabi masih kecil, tahu dia tentang kitab Al-Quran, tahu dia hakikat hidup. Kecil, Nabi Isa dilahirkan, apa katanya? Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku Abdullah. Kecil, baru dilahirkan, kalimat pertamanya adalah aku Abdullah. Karena Allah katakan Allah sudah memberikan dia pelajaran, tidak harus dengan pengalaman, pelajaran yang kita pelajari. Tapi kalau ada manusia yang telah mencapai umur 40, kemudian dia tidak tahu hakikat hidup, tidak tahu, sia-sia. Harusnya umur 40 dia tahu hakikat hidup dia untuk bersyukur kepada Allah. Dia punya anak, menjadi pelajaran anak itu. Oh, kalau aku seperti anak-anak, maka aku seperti anak-anak juga. Oh, anak-anak aku marah tidak jelas. Kalau aku marah tidak jelas, aku seperti anak-anak. Oh, anak-anakku belum bisa mengontrol emosinya. Kalau aku tidak bisa mengontrol emosinya, maka aku harus seperti anak-anak. Maka pelajaran-pelajaran itu diambil dari pengalaman. Akan terjadi pada orang tua. Biasanya orang-orang tua, kalau kita katakan apa bagian itu? Dia tanya, ini kita kenal. Udah selesai. Rasulullah katakan, kalau di pagi hari kita bangun tidur, kemudian ada makanan, di pagi hari itu kita sudah sama orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Kemudian tingkatan terakhir adalah kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup ini sangatlah wajib manusia tahu untuk mencapai kesempurnaan hidup ini. Kesempurnaan hidup ini manusia dapatkan ketika dia mencari tujuan hidup dia, hakikat hidup dia, tugas hidup dia, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan. Kesempurnaan adalah menjadi Allah, beristiqomah dalam jalan Allah. Maka kunci kebahagiaan siapapun itu orangnya, walaupun dia tidak belajar agama Islam, walaupun dia tidak belajar Al-Quran, dia akan tahu kalau dia mempelajari hidupnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Anfal ayat 14, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kunci kita nikmat, kunci kebahagiaan di dunia adalah kita tidak mempunyai rasa takut. Kunci kita bahagia, kita tidak mempunyai keluh kesah, tidak mempunyai kesedihan. Kalau kita semua tidak mempunyai takut dan kesedihan, kita bahagia. Sekarang kita bekerja karena takut tidak makan besok. Belum bahagia. Belum bahagia. Masa lalu lebih sedih, menyesal, belum bahagia. Orang menyesal tidak bahagia. Orang menyesal tidak bahagia. Merasa jatuh kepada Allah.
Tapi orang yang bahagia menjadikan pengalaman hidupnya, masa lalunya tidak menjadi penyesalan, tapi pelajaran. Kalau kita belajar, kalau kita dengar pembisnis rugi 100-200 juta biasa, karena itu pengalaman dia. Kalau dia bisa melewati itu, dia akan sukses pasti. Begitu juga kehidupan. Kalau kita sudah tahu, menyesali, kemudian kita ambil pelajaran dari pengalaman hidup, kita tidak akan takut depannya. Maka kunci kebahagiaan kata Allah SWT, orang-orang yang istiqomah kepada Allah. Karena ketika itu Umar bin Khattab bangga, aku telah menginfakkan tengah harta kepada jalan Allah. Oh, kata Rasulullah, senang. Maka Rasulullah berkata, wahai Umar, engkau tahu Abu Bakar telah menginfakkan segala hartanya. Dia tidak punya takutan lagi di depan. Dia tidak punya kesal lagi di belakang. Penyesalan tidak ada. Dia tidak menyesal untuk mengikuti Rasulullah. Dan dia tidak menyesal, tidak takut anaknya apa. Karena Allah sangat kuat. Inna ladina qalu Rabbuna Allah sumastaqamu, sesungguhnya Tuhannya Allah sumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Pada suatu hari seorang syekh di Arab berkata, aku tidak pernah melihat di suatu negara yang orangnya miskin, tapi dia senang, hanya di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri orang harus bergaji sekian, di Indonesia mungkin kita makan, senang, sekolah, itu sudah bahagia sekali. Maka kebahagiaan kita taruh puncak kita Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah kita akan mencapai kesempurnaan itu. Barakallahu fiikum wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Itu pertama tadi khatib telah menjelaskan 7 tingkatan kehidupan. Yang pertama adalah kita hanya sekedar hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan hidup. 3, kenikmatan hidup. Yang keempat, pengetahuan hidup. Yang kelima, tugas hidup. Yang keenam adalah hakikat hidup, dan yang ketujuh kesempurnaan hidup. Semoga di bulan Ramadan ini kita menciptakan diri kita sebagai makhluk yang mempunyai kesadaran akan kesempurnaan hidup, yang mempunyai kesadaran akan hakikat hidup, yang mempunyai kesadaran akan tugas hidup, yang mempunyai kesadaran akan pengetahuan hidup, yang mempunyai kesadaran akan kenikmatan hidup, yang mempunyai kesadaran akan kebutuhan hidup, dan mempunyai kesadaran apa tujuan jadi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم
دعواهم الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.